Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Ustaz Syukur yang kami hormati dan jamaah kajian Islam rutin Ahad pagi yang insya Allah dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini meskipun mendung tak menyurutkan semangat kita untuk bertolabul ilmi dengan tanpa ada halangan yang berarti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan kita, panutan kita, dan sebagai penutup para nabi dan rasul. Untuk mengawali kegiatan kajian pada pagi hari ini, malah kita buka bersama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tema kajian pada pagi hari ini adalah penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan hati kita menjadi mati. Apa saja yang menyebabkan hati kita menjadi mati? Mari kita simak bersama kajian pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Syukur. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ilan nar. Para asatid, ibu bapak yang insyaallah dimuliakan Allah, pertama dan yang paling utama, kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan, memiliki, mengurus, mengatur, memelihara alam seisinya, yang hingga pagi ini masih berkenan memberikan kepada kita semua kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa menghadiri majelis taklim ini dalam keadaan sehat tanpa halangan satu apapun.
sekalipun sekarang dunia sedang hidup di bawah bayang-bayang kekhawatiran. Itu semua salah satu jalan bagi mereka-mereka yang beriman untuk bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik suka maupun terpaksa. Insya Allah kita sebagai orang Islam sudah mengimani semua yang terlaksana adalah qadarullah. Seperti yang sering ibu bapak baca dalam surat Al-Hadid, ayatnya nanti dicari sendiri karena saya tidak hafal ayatnya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fil kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ya. Semua yang telah terjadi mengenai di bumi ataupun pada diri kalian semua sudah tertulis dalam kitab sejak sebelum kita ada. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ibu bapak, hari ini kekhawatiran ada, tapi ada tempat bersandar, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum nanti kita melanjutkan, insya Allah mari kita untuk bersama-sama menata hati, bertambah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sholawat juga salam semoga tetap terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqomah dalam melaksanakan agama Islam ini sampai akhir zaman nanti. Karena dengan petunjuk-petunjuk beliaulah kita tahu tentang Islam, kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, kita tahu juga mana yang benar yang harus kita laksanakan dan yang salah yang harus kita jauhi. Itu semua adalah karena karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, insya Allah pada pagi hari ini insya Allah kita melihat ada ulama yang mengatakan bahwa ada penyebab-penyebab yang menjadikan hati kita mati. Maka kehidupan yang terbaik adalah kehidupan orang-orang yang bisa menikmati karunia Allah, kebahagiaan, tapi yang berlandaskan iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tidak ada orang-orang yang punya kehidupan yang lebih baik melebihi hal itu, ya. Seperti Allah firmankan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya. Barang siapa yang beramal solih berlandaskan iman, perempuan ataupun laki-laki, maka Allah berikan padanya kehidupan yang baik. Bukan cuma itu, walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah masih akan berikan bagi mereka kehidupan yang baik, balasan yang baik, yang lebih dari yang mereka kerjakan di akhirat nanti. Ini tercatat surat Al-Nahl ayat 97. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, untuk penyebab-penyebab hati mati, saya ambil dari perkataan Syakik Al-Bakhli. Beliau berkata bahwa yang
bernama Ibrahim bin Adham, beliau ulama besar, pernah berjalan-jalan di pasar di kota Basrah. Kemudian beliau dikerumuni orang-orang ya, di kota Basrah tersebut, dan orang-orang itu mereka bertanya, wahai Syekh, katanya, bertanya pada Abul Ishaq ataupun Ibrahim bin Adham, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, bukankah Allah telah berfirman ud'uni astajib lakum, terdapat dalam surat Mukmin atau surat Ghafir ya, ayatnya 60 ya. Jadi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini mereka pada protes. Kan Tuhan sudah berfirman bahwa berdoalah kepadaku, aku kabulkan permintaan kamu. Kemudian orang-orang Basrah berkata, kami sudah 1 tahun berdoa ya, tapi belum ada tanda-tanda dikabulkan doa-doa kami ya. Kami sudah lama berdoa, 1 tahun berdoa, belum ada tanda-tanda doa kami dikabulkan. Kemudian Ibrahim bin Adham beliau tersenyum ya, sambil mengatakan, wahai ahli Basrah ya, bagaimana doa akan dikabulkan? Hati kalian telah tertutup oleh hal-hal ya, yang menyebabkan doa itu tidak nyambung. Jadi hati kalian itu mati. Ini. Maka mungkin nanti bisa kita lihat barangkali itu sebagian saja barangkali ya. Sebagian barangkali, karena masih ada juga dari yang lain. Rasulullah mungkin bersabda, ulama yang juga berkata tentang penyebab-penyebab hati mati itu. Yang pertama, beliau mengatakan ya, bahwa hati kamu mati itu karena apa? Karena kamu semua telah mengetahui bahwa Allah Tuhan kalian, tapi kalian belum melaksanakan hak-haknya. Yang pertama penyebab hati mati. Apa hak Allah atas hambanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya pada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu. Ya, Rasulullah pernah bertanya pada Mu'adz, apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Mu'adz bin Jabal beliau menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Itu. Kemudian Rasulullah menjawab, hak Allah atas hambanya adalah disembah dengan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Itulah hak Allah atas hambanya. Karena apa? Karena memang Allah lah yang seharusnya disembah dengan sebenar-benarnya. Insya Allah dalam ikrar syahadat itu sudah kita sering jadikan hafalan untuk anak-anak. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, saya bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Ilah adalah sesembahan itu. Itu. Jadi apa? Itulah hak Allah atas hambanya, bahwa Allah itu disembah dengan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Jadi ketika kita masih mencampur adukkan hal-hal ya, yang menyebabkan Allah itu murka, artinya iman masih belum murni. Dan itulah barangkali yang menyebabkan hati kita mati, masih dicampur dengan hal-hal yang kesyirikan dan sebagainya. Ya, insya Allah ada jalur sendiri kalau masalah kesyirikan kan. Di surat Az-Zumar bisa nanti ibu bapak cari
Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyraktum la yahbatanna amaluka. Surat Az-Zumar itu. Sungguh telah kami wahyukan pada kamu Muhammad dan pada nabi-nabi sebelum kamu Muhammad. Kalau kamu masih berlaku syirik, maka layah baton amaluka, amal-amalmu akan habis, akan batal hilang. Haba amang mangthuro, laksana debu yang berterbangan. Ini jadi hak Allah. Kemudian hak hamba atas Allah itu apa? Hak hamba atas Allah bahwa Allah tidak akan mengazab hambanya yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Mu'adz langsung, ya Rasulullah, saya kabarkan ini pada sahabat-sahabat kami. Rasulullah mengatakan, tunggu dulu, nanti mereka meremehkan. Ya, jadi besok itu ada orang-orang yang dia itu dihisab oleh Allah, ya, seperti yang sudah sering kita dengar, orang itu di hadapan Allah diperlihatkan amal-amalnya. Allah mengatakan, ata'rifu dzambaka, kenal enggak ini dosa siapa? Ini dosa kamu ingat enggak? Kamu kenal apa enggak? Dia mengatakan, na'am ya Rabbi, iya ya Allah, itu dosa saya. Allah angkat lagi dosanya. Ata'rifu dzambaka, kenal kamu dosa kan, yang dosa ini dosa kamu? Ingat ya Allah. Na'am ya Rabbi, ya saya kenal ya Allah. Dia putus asa, dia merasa nerakalah tempatnya. Kemudian apa? Allah menutup dosa-dosanya, Allah ampuni, dia masukkan surga. Ada yang seperti itu. Ini ya, jadi itu yang pertama adalah bahwa orang-orang yang dia mengetahui akan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mengingkari, ya, bahkan dia tidak memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ibu bapak sering membaca misalnya dalam surat Yasin kan, awalam yarul insanu anna khalaqnahu fa idza huwa khasimun mubin. Ya, manusia sungguh tidak melihat dari mana dia diciptakan, dari setetes air, ya dia menjadi pembangkang yang nyata, musuh yang nyata. Juga Allah bertanya lagi dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat tsumma ahyakum tsumma yumitukum. Itu bertanya, kenapa kamu kufur kepada Allah? Sebelumnya kamu tidak ada, belum kami hidupkan di dunia, kami matikan di dunia, dihidupkan kembali bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu kufur kepada Allah? Itu insya Allah ayat-ayat itu menjadi satu bahan renungan bagi kita semua, gitu ya. Yang kedua, yang penyebab hati mati, ini cuma kami ambil dikit-dikit saja karena di Quran banyak sekali ya yang berkaitan dengan itu, banyak insya Allah. Ketika kita buka, kami cuma mengambil 1-2 saja barangkali yang menjadi kaitannya dengan masalah-masalah yang kami sampaikan tadi, misalnya tentang hak Allah itu. Yang kedua, kamu sekalian telah membaca Al-Quran, tapi kamu belum melaksanakan isinya. Ada yang baca Quran cuma sebatas sebagai sarana musabakoh, gitu kan, hanya untuk lomba, hanya untuk sesuatu yang biar dianggap menarik, begitu. Itu baik di mana? Di dunia. Ya. Jadi Rasulullah juga memberikan rambu-rambu bahwa di akhir zaman mungkin ada orang yang baca Quran tapi tidak sampai ke tenggorokannya. Nah, itu cuma sebagai batas-batas yang kita sebut ya batas musabakoh, cuma sebagai dia ingin pencapaian prestasi di dunia. Kenapa? Bahwa Al-Quran itu dustur, undang-undang yang harus dilaksanakan.
Seberapa apa kita mampu melaksanakannya. Karena apa? Ketaatan itu mastata'tum. Ya. Taat seberapa kita mampu, maksimal kita itu taat namanya. Sampai Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang berhukum dengan hukum-hukum selain hukum Allah, dia telah kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang berhukum dengan hukum-hukum selain hukum Allah, dia telah fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Siapa yang berhukum dengan hukum-hukum selain hukum Allah, maka dia telah zalim. Maka hukum Allah itu berlaku bagi segala aktivitas. Itu kan dalam Islam tuh dari tidur sampai bangun tidur kan ada semua. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kan, mau masuk kamar mandi, mau masuk masjid, masuk rumah, keluar rumah, pakai baju, itu adalah apa? Hukum Allah itu. Mau makan tangan kanan, kemudian kita melepas kaki kiri, tangan kiri, mau pakai tangan kanan, ini hukum Allah. Ketika berjalan di area yang datar kita, alhamdulillah, kita nurun subhanallah, kita naik takbir, itulah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Seberapa kita mampu, yang mana yang kita mampu. Inilah hukum. Ya, ada nanti hukum dalam rumah tangga, hukum dalam bertetangga, dalam berteman. Kita tengok banyak sekali Rasulullah bertemu dengan anak-anak, beliau pegang kepalanya, salam. Ya. Ini adalah apa? Hukum Allah. Gitu. Dengan tetangga, ada hak-hak tetangga. Itu juga hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum hukum, ada hukum bermasyarakat, bernegara, maka hukum yang awal ya, itu adalah merupakan kehidupan sehari-hari itu. Sampai pernah ada anak kecil, Rasulullah bertamu, kemudian ada anak yang tiba-tiba dia mau ikut bapaknya saja. Gitu. Apa kata ibunya? Nak masuk, saya kasih roti. Itu. Kemudian Rasulullah menjawab, Bu, nek tidak ada roti, maka ibu punya 2 dosa. Pertama, dosa mengajari bohong, kedua, dosa berbohong. Itu hukum Allah. Ini kan ringan itu kelihatannya, ya. Jadi, yaitu yang kedua adalah kamu telah membaca Al-Quran, tapi kamu belum melaksanakan isinya. Itu. Insya Allah di Al-Quran banyak yang kaitannya dengan masalah seperti itu, ya, masalah bagaimana kita melaksanakan Al-Quran, ya, seperti yang saya ambil satu, ya, dalam surat Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Sungguh kami wariskan Al-Quran ini pada hamba-hamba kami terpilih. Siapa mereka? Orang-orang Islam. Jadi Bapak Ibu, kita itu oleh Allah dianggap hamba-hamba yang terpilih. Ya. Pilihan siapa? Pilihan Allah sebagai hamba terbaik. Gitu. Tapi Allah juga lanjutkan firman-Nya, faminhum zalimun li nafsihi. Di antara orang Islam itu ada yang lebih banyak maksiat ketimbang taatnya. Yaitu surat Fatir ayat 32. Wa minhum muqtasid, ada yang pertengahan. Maksiat jalan, taat juga jalan. Itu 50-50 kita bilang, ya, separuh-separuh.
Maksiatnya iya, taatnya juga iya. Kemudian ada yang sabiqum bil khairat biidznillah, yang bersegera dengan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hal yang baik itu apa? Mereka bergegas. Bergegas itu bersegera dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal, termasuk kewajiban-kewajiban kita. Ya. Ada kan di surat, di juz berapa itu? Akhir juz 4 atau juz 5 ya. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka punya angan-angan hendak menipu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khadi'uhum, tapi merekalah yang tertipu oleh diri mereka sendiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika mereka disuruh berdiri sholat, mereka berdiri juga cuma apa? Kusala, malas itu. Gitu kan? Jadi malas-malasan. Ini apa? Ini imbas. Ya. Dari tadi, yaitu yang ketika kita untuk melaksanakan amal itu dengan tidak sungguh-sungguh, sebatas yang apa? Tidak seperti yang disebutkan Allah, apa, sabiqum bil khairat, segera itu tidak, tapi apa, ada malas-malasnya juga. Nanti barangkali kita juga kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak kan, kadang malas, kadang tidak itu. Ya. Ketika malas, kita segera untuk dibangkitkan girohnya. Itu. Sabiqum bil khairat biidznillah. Dan ketika kita laksanakan dan bersegera, itulah Allah berfirman, dzalika huwa fadlul kabir, itulah anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira ibu-ibu, bapak-bapak hadir ke masjid, ya, ke mushola, itu adalah kebiasaan. Tidak, itu luar biasa. Kenapa? Qadarullah, itu anugerah Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ya. Itu adalah anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi nanti kita di kelompok yang mana ini? Apa yang pertama? Apa yang kedua? Apa yang ketiga? Yang pertama apa? Zalimul nafsi. Yang mereka lebih banyak maksiat ketimbang taatnya. Yang kedua muktasid, ya, pertengahan, 50-50. Yang ketiga adalah yang bersegera dengan kebaikan-kebaikan. Itu. Ini adalah Al-Quran yang kita baca, maka dituntut untuk kita bisa tergerak untuk beramal dengan landasan Quran itu. Oh, sudah perintah kayak gini Al-Quran. Sehingga apa? Itu tadi semampu kita mana? Ya. Jadi kita laksanakan semampu kita, kemudian yang belum kita laksanakan, belum mampu, jangan dicela. Itu adalah pedoman. Ketika kita mencela nanti jadi fatal Islam kita. Ya. Kehati-hatian. Yang ketiga adalah kamu mengakui setan sebagai musuh, tapi kamu melaksanakan ajakannya. Ya. Jadi kamu mengakui itu musuh saya, setan itu, tapi apa? Ajakannya kamu laksanakan. Itu. Nanti bisa kita lihat di surat Ibrahim ayatnya 22. Ya, ayat 22 surat Ibrahim. Artinya saya bacakan, nanti ibu-ibu silakan buka di Qur'annya. Ketika semua perkara sudah diputuskan di hari kiamat besok, orang yang baik-baik, yang solih mendapatkan kebaikan dari Allah, orang yang jahat dia mendapatkan balasan kejahatannya di kesengsaraan yang dia dapatkan.
maka setan akan mengatakan, Allah telah berjanji kepada kamu sekalian dengan janji-janji yang benar. Sudah kau dapatkan janji Allah. Orang yang baik, beriman, beramal soleh, dapatkan apa itu? Kebaikan-kebaikan. Ketika mizan ditegakkan, hisab dilaksanakan, dan kitab dibagikan. Itu sudah jelas. Itu di Ibrahim ayat 22. Kemudian, dan aku pun berjanji pada kalian. Itu. Tapi apa? Fa'aflaftukum, aku menyalahi janjiku padamu. Aku cuma bohong saja janji pada kalian itu. Sekarang kan angan-angan kita begitu. Kalau saya begini akibatnya baik seperti ini. Itu angan-angan kosong yang dibawa oleh setan seperti itu. Ya. Sehingga insya Allah sering ibu bapak dengar Rasulullah memberikan satu semacam amalan yang bisa menolak daripada godaan setan, ya, termasuk ta'awud, itu kan. Rasulullah bersabda, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Hendaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan astaghfirullah. Fa'akthiru minhuma, dan perbanyaklah membaca kalimat keduanya. Astaghfirullah, la ilaha illallah. Faqala iblis laknatullah alaih, karena berkata iblis laknatullah alaih, ahlaktun nas bidzunubi wal ma'asi. Aku hancurkan manusia dengan perbuatan dosa dan perilaku maksiat. Itu kata iblis seperti itu. Wa ahlikuni bila ilaha illallah wal istighfar, dan manusia bisa membinasakan aku, kata iblis, dengan kalimat la ilaha illallah dan astaghfirullah itu. Tapi dia tidak putus asa. Dia masih cari celah-celah yang lain. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku melihat seperti itu kata iblis, fa ahlaktuhum bil hawa, aku hancurkan manusia dengan hawa nafsu. Apa itu? Wahum yahsabuna annahum muhtadun, aku tanamkan pada mereka bahwa mereka lah orang yang berpetunjuk. Ketika kita itu merasa benar, kita merasa sedikit dosa, itulah angan-angan setan. Ketika kita merasa aman, besok saya mesti dapat surga, itu juga angan-angan kosong. Ada enggak sekarang yang merasa seperti itu? Saya aman dari surga besok. Tenang aja. Ya. Saya di neraka selamat aja. Tidak ada masuk neraka. Di Quran siapa begitu? Yahudi yang kayak gitu, di Quran itu disebutkan. Kan di Quran dikatakan, kalau saya besok masuk neraka cuma beberapa hari saja, kan gitu orang Yahudi itu mengatakan. Ya. Dan tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi, kata mereka seperti itu. Allah bertanya, qul hatu burhanakum, buktinya apa? Gitu kan? Itu. Jadi apa? Kata setan, aku pun berjanji pada kalian, tapi apa? Aku menyalahi janji itu. Kemudian dilanjutkan di surat itu, ya. Maka fala talumuni walumu anfusakum, hari ini kamu jangan mencerca aku, ya. Cercalah diri kamu sendiri. Kita kan besok Maidu, di ayat yang sebelumnya, yang ayat 21 dikatakan besok akan saling menjelekkan, gara-gara kamu saya menjadi orang yang di neraka, kan begitu. Nanti dibaca 21-22, insya Allah nyambung ayatnya itu. Nah, yang masuk neraka duluan akan dicerca yang masuk neraka belakang, gara-gara kamu saya masuk neraka. Mereka berdebat di sana, kan? Maka setan itu mengatakan, fala talumuni walumu anfusakum, jangan mencerca saya kamu, cerca diri kamu sendiri. Kenapa? Karena dulu di dunia itu saya cuma mengajak saja, dari kamu mau ikut itu saja, gitu loh. Ya. Ada enggak yang kira-kira kita sholat dan dipukul setan? Kan enggak ada. Kita baca Quran ke setan marah, kita gebuk, kan enggak ada. Gitu.
Ya, jadi apa? Dia mengatakan, saya kan cuma mengajak kamu saja. Itu pun kalau kamu mau dan kamu ikut, itu kan salah kamu itu. Dan hari ini, itu kata setan, besok ya, saya tidak bisa memberikan pada kamu pertolongan sedikit pun. Dan kamu pun tidak akan pernah menolong diri saya. Karena apa? Saat ini saya tidak punya kekuasaan sedikit pun. Semua kekuasaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sing gelani, tahu gelo ya? Gelo itu tahu ya? Apa kata setan? Bahwa aku tidak membenarkan perbuatan kamu itu apa? Menyekutukan aku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baca itu nanti di rumah. Ya, ini kafartu asratumun min qabl. Saya itu menolak kalau kamu itu berbuat seperti ini. Maksudnya saya itu menolak. Saya tidak mau disekutukan dengan Allah. Allah itu yang ciptakan saya kok, itu kata setan. Ya, kata iblis begitu. Gitu. Dia malah menolak. Di surat Al-Hasr ya, juga setan itu ketika menggoda manusia, ini di surat ayat yang ke-16 ya. Idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Setan itu ngajak kita, jangan sholat. Untuk apa sholat? Jangan ngaji. Kenapa ngaji? Tidak ada manfaatnya. Ketika kita tidak sholat, kita tidak ngaji, apa kata setan? Qala inni bari'um minka. Saya tidak mau ikut kamu. Ya. Saya berlepas diri dari kamu. Kenapa? Inni akhafullah rabbal alamin. Kenapa? Saya takut pada Allah Tuhan semesta alam. Ini setan begitu. Ini surat Al-Hasr ayat 16. Kita malah tidak pernah merasa takut, itu kadang-kala. Ya, jadi nanti bisa dicari sendiri, banyak sekali di Al-Quran tentang hal itu. Ya. Saya coba mengambilkan contoh ayat 2122 surat Ibrahim, kemudian Al-Hasr ayat 16. Yang ketiga, kamu mengaku pengikut Nabi Muhammad, tapi kamu tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Itu penyebab hatinya mati. Di mana-mana kita mengatakan Muhammad adalah junjungan kami ya. Bagaimana dengan sunnah-sunnahnya? Diikuti apa enggak? Ya. Padahal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Jadi hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu pada Allah dan pada Rasul. Dan siapa? Ulil amri minkum, orang pemimpin yang beriman di antara kamu, pemimpin yang beriman di antara kamu. Gitu. Fa in tanaza'tum, kalau ada perselisihan di antara kalian, di antara kita orang-orang Islam, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini di surat An-Nisa ayat 59. Sedikit kita ambilkan contoh tentang sunnah Rasulullah. Jadi sejak tadi kita melihat bagaimana sunnah keseharian ya. Ketika Rasulullah makan, bagaimana caranya, ketika Rasulullah masuk masjid, itu kan sunnah keseharian ya. Sampai Rasulullah bersisir itu caranya gimana, itu sunnah Rasulullah. Sebelum kita masuk ke sunnah yang lain seperti yang sudah mahdhoh ya, tertentu misalnya seperti sholat itu. Tentang sholat, saya ambilkan satu perkataan Ibnu Mas'ud, riwayat Muslim ya, insya Allah bisa Bapak Ibu baca di kitab Riyadhus Shalihin. Man sataro ayyulqallah ta'ala ghaddan musliman ya. Barang siapa yang ingin bertemu Allah besok di hari kiamat dalam keadaan Islam itu, falyuhafidz ala haula'i sholati haitsu yunati bihin, maka laksanakanlah sholat yang 5 waktu itu di mana azan dikumandangkan. Nah,
untuk bersegera mendatangi azan. Artinya begitu. Fa innallaha syara'a linabiyyikum sunanul huda. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan sunnah-sunnah petunjuk kepada nabi kalian. Ya, sunnah-sunnah petunjuk pada nabi kalian. Wa innahunna min sunanil huda, dan sholat berjamaah di masjid-masjid itu termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Itu. Walau annakum sholaitum fi buyutikum kama yusolli hadza muhtalifu fi baitihi. Seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian seperti orang yang sengaja sholat di rumahnya, lataroktu sunnatan nabiyukum, sesungguhnya kamu telah meninggalkan sunnah nabimu. Dan kita kan sudah merasa menjadi umat Rasulullah. Bahkan kita mengakui Rasulullah junjungan kami. Ketika kita tidak melaksanakan itu, maka kita sudah termasuk orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah. La taraktu sunnatan nabiyikum. Itu, kita sudah meninggalkan sunnah Rasulullah. Walau taraktum sunnatan nabiyikum ladoltum. Ketika kamu sudah meninggalkan sunnah nabimu, maka kamu sudah tersesat jalannya. Begitu. Walaqad ra'aitumuna wa ma yatakhallafu anha. Sungguh saya menyaksikan kami dahulu tidak seorang pun yang sengaja meninggalkan salat berjamaah. Ibnu Mas'ud mengatakan, saya belum pernah melihat orang yang meninggalkan salat jamaah itu dengan sengaja. Gitu. Illa munafikun ma'lumun nifaq. Kecuali orang munafik yang benar-benar kemunafikannya, sing nyoto maksudnya, yang benar-benar nyoto munafik. Itu. Walaqad kana rajul yu'ta bihi yuhadi bainar julaini hatta yuqama fis shaf. Sehingga ada di antara kami itu orang yang dipapah oleh dua orang keluarganya, dibawa ke masjid, diletakkan di shaf. Itu zaman dulu. Ya. Ini dibawa ke shaf untuk berdiri melaksanakan sholat. Pada apa? Tidak bisa jalan. Ini dari riwayat Muslim. Itu satu sunnah yang kita ambil tentang masalah sholat. Insya Allah bapak-bapak berkewajiban untuk mendatangi azan, ibu-ibu berkewajiban memberikan dorongan. Gitu. Ayo Pak, segera datang, sudah azan, datangi azan itu. Nabi juga bersabda, telinga manusia itu lebih baik diisi dengan titisan timah ketimbang dengar azan tidak mau datang. Ya. Nanti dilihat sore lebih komplit lagi kalau ibu buka, bapak buka, dilihat juga ada ancaman-ancamannya dan sebagainya. Itu sunnah Rasulullah yang kadangkala sekarang sudah mulai agak terkikis juga, terkikis. Nah, zaman dulu kecilnya saya itu semangat sekali ngaji di musola, di masjid, sekalipun masih pakai lampu minyak itu loh. Dulu kan lampu minyak. Semangat ke masjid, ke musola. Sekarang sudah ada listrik, tapi malasnya itu lebih besar daripada semangatnya. Jadi sudah jauh dari para ulama itu. Mungkin sampai 4 dulu. Ini ada 10. Tidak cukup untuk saat ini. Jadi masih 6. Insyaallah, mudah-mudahan Allah kehendaki kita bisa bertemu kembali, mungkin bisa kita lanjutkan untuk waktu yang akan datang, gitu ya. Itu karena waktu sudah siang, Bapak Ibu. Alhamdulillah, qadarullah, di tengah-tengah kekhawatiran seperti ini, Allah berikan kepada kita semua, Allah meringankan langkah kaki kita semua, sehingga ibu bapak bisa banyak yang hadir. Kemudian itu dari teman-teman saya, ibu-ibu, maaf, saya kan hari diajak jalan-jalan teman-teman saya itu. Kemudian saya ada acara di sini, sekalian saya acara di sini, kemudian langsung mau diajak jalan kemana saya tidak tahu. Ya, itu bawa mobil. Saya biasa pakai motor, kemudian di antara pakai mobil karena mereka ingin jalan-jalan, ngajak saya untuk jalan-jalan hari ini. Mumpung libur itu katanya. Ya. Demikian insya Allah segala yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang salah dari diri saya sendiri. Akhirnya mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan memberikan kepada kita kesehatan, sehingga Allah berikan juga pada kita berkah rezekinya, berkah umurnya, manfaat ilmunya. Kemudian Allah berkehendak juga untuk memberikan kepada kita kelapangan dari segala masalah yang sempit yang saat ini sedang banyak melanda orang-orang dengan satu, yaitu kekhawatiran tersebut ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fawathikillahumma rabitataha wa atim uddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yahbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa yihabi marifatik wa amidha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian demikian dari saya sampaikan. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Kami sampaikan kepada Ustadz Syukur yang telah memberikan materi yang insya Allah bermanfaat sekali bagi kita. Namun sebelum kita tutup, ada titipan door prize dari panitia. Ustadz Syukur mau memberikan soal. Baik ya, untuk soal yang pertama. Tadi disampaikan ada beberapa penyebab yang menyebabkan hati kita menjadi mati. Coba sebutkan apa saja itu yang tadi sudah disampaikan. Belakang. Baik, tadi sudah ada 4 yang disampaikan, yaitu tahu akan Allah tapi tidak menunaikan hak-hak Allah. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran tetapi tidak mau mengamalkan isinya. Yang ketiga, meyakini bahwa setan itu sebagai musuh tapi mengikuti ajakannya. Kemudian yang keempat, mengaku mengikuti Nabi Muhammad namun tidak mau melaksanakan sunnah-sunnahnya. Masih ada 2. Pertanyaan yang kedua, dalam kajian tadi disebutkan salah satu sunnah dari Rasulullah. Kira-kira sunnah apa yang disampaikan dalam kajian tadi? Mangga. Sholat tepat waktu di masjid untuk yang laki-laki, kemudian yang perempuan mendorong suaminya untuk datang ke masjid. Kemudian satu khusus bapak-bapak saja ya.
Nah, tadi disampaikan tentang orang yang dolim. Nah, di awal-awal kajian tadi disebutkan termasuk orang yang dolim itu orang yang seperti apa? Monggo Bapak-bapak. Dihitung sampai 5, kalau tidak ada, oh monggo. Terus Ustaz? Nggih. Bahwa maksiatnya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Baik, demikian tadi untuk serangkaian acara kajian Islam rutin pagi pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah sekali, beberapa kajian pagi hari ini, 2 kali kajian pagi ini, kita selalu dapat titipan door prize. Semoga ke depan tetap ada door prize sehingga menambah semangat kita untuk thalabul ilmi, meskipun niat kita tidak hanya untuk itu, tapi untuk berthalabul ilmi. Lalu kita akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kekurangan dari kami mohon maaf ya seterusnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.